Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kepribadian INFJ yang sering dianggap aneh oleh orang lain. INFJ adalah salah satu dari 16 tipe kepribadian yang diidentifikasi oleh tes MBTI. Tipe ini memiliki ciri khas yang membuat mereka unik dan terkadang sulit dipahami oleh orang lain. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 9 alasan mengapa kepribadian INFJ sering dianggap aneh. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Inilah 9 alasan mengapa kepribadian INFJ sering dianggap aneh. Yang pertama, kepekaan emosional yang tinggi. Salah satu alasan utama mengapa kepribadian INFJ sering dianggap aneh adalah kepekaan emosional yang tinggi. Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa untuk merasakan dan memahami emosi orang lain, bahkan sebelum orang tersebut mengungkapkannya. Hal ini membuat mereka sangat peka terhadap energi negatif dan keinginan untuk membantu orang lain. Namun, terkadang kepekaan emosional ini dapat membuat mereka terlihat terlalu serius atau terlalu dalam saat berinteraksi dengan orang lain. Nomor 2, pemikir independen. Pemikir independen adalah seseorang yang cenderung untuk mempertanyakan otoritas, norma sosial, dan paradigma yang ada. Mereka memiliki kecenderungan untuk berpikir secara kritis dan melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Pemikir independen tidak terpaku pada konvensi dan tidak takut untuk mencari jawaban sendiri melalui penelitian atau refleksi pribadi. Seseorang dengan kepribadian INFJ tidak suka mengikuti arus. Mereka memiliki pemikiran yang independen dan berani berbeda dari orang lain. Hal ini membuat mereka terlihat aneh bagi orang yang lebih suka mengikuti aturan dan norma yang berlaku. Karakteristik orang pemikir independen adalah kritis dan analitis, kreatif dan inovatif, mandiri dan berani, berorientasi pada penelitian, dan tidak terpengaruh oleh opini umum. Nomor 3, intuisi yang kuat. Intuisi adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan hal-hal yang tidak terlihat atau sulit dijelaskan secara rasional. Bagi INFJ, intuisi adalah salah satu fungsi kognitif utama yang mereka gunakan dalam memproses informasi dan mengambil keputusan. Sebagai tipe yang intuitif, INFJ cenderung memiliki wawasan yang mendalam dan kemampuan untuk melihat gambaran besar dari suatu situasi atau masalah. Mereka dapat melihat pola-pola yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain dan memiliki kemampuan untuk membuat hubungan antara informasi yang berbeda. Intuisi mereka juga membantu mereka dalam memahami perasaan dan motivasi orang lain, sehingga mereka seringkali menjadi pendengar yang empatik dan pemaham. Seseorang dengan kepribadian INFJ dapat merasakan hal-hal yang tidak dapat dilihat atau didengar oleh orang lain. Hal ini membuat mereka terlihat seperti memiliki kekuatan magis bagi orang yang tidak memiliki intuisi yang kuat. Nomor 4, idealis. INFJ memiliki idealisme yang tinggi. Mereka ingin dunia menjadi tempat yang lebih baik dan berusaha untuk mewujudkannya. Hal ini membuat mereka terlihat aneh bagi orang yang lebih realistis dan pragmatis. Mereka memiliki visi tentang bagaimana dunia seharusnya menjadi dan mereka berkomitmen untuk mencapainya. Mereka seringkali memiliki tekad yang kuat untuk melakukan perubahan positif dan membantu orang lain. Namun, idealisme mereka yang tinggi ini dapat membuat mereka terlihat naif atau terlalu idealis oleh orang lain yang lebih realistis. Nomor 5, perfeksionis. INFJ memang memiliki kecenderungan sebagai perfeksionis. Mereka seringkali ingin mencapai standar yang tinggi dalam segala hal yang mereka lakukan.
Kombinasi antara sifat logis dan profesional, kreatif dan analitis membuat INFJ memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal yang mereka lakukan. INFJ juga dikenal sebagai tipe kepribadian yang sering merasa disalahpahami. Mereka memiliki pemikiran yang kompleks dan sering membicarakan kontradiksi. Meskipun mereka perfeksionis, mereka juga memiliki sifat yang santai. Mereka cenderung memperhatikan detail dan ingin mencapai hasil yang sempurna. Nomor 6. Kreatif dan imajinatif. INFJ memiliki imajinasi yang kuat dan kreatif. Mereka selalu memiliki ide-ide baru dan inovatif. Hal ini membuat mereka terlihat aneh bagi orang yang lebih tradisional dan tidak suka perubahan. INFJ memang memiliki sifat kreatif dan imajinatif. Mereka seringkali memiliki kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan melihat solusi yang unik dan inovatif. Sifat kreatif dan imajinatif ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dalam pekerjaan, hobi, dan cara mereka berinteraksi dengan dunia. Dalam pekerjaan, INFJ seringkali mencari profesi yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Mereka dapat menjadi seniman, penulis, desainer, atau pekerja di bidang kreatif lainnya. Kemampuan mereka untuk berpikir di luar kotak dan melihat gambaran besar memungkinkan mereka untuk menghasilkan ide-ide yang segar dan orisinal. Selain itu, INFJ juga sering memiliki imajinasi yang kaya. Mereka dapat membayangkan berbagai skenario dan melihat potensi yang ada di masa depan. Imajinasi ini memungkinkan mereka untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baru dan menciptakan solusi yang inovatif. Nomor 7. Mudah terluka. Ya, INFJ cenderung mudah terluka karena mereka memiliki kepekaan emosional yang tinggi. Mereka sangat peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, dan seringkali menempatkan perhatian pada orang lain di atas diri mereka sendiri. Karena kepekaan emosional yang kuat, mereka juga memiliki kemampuan yang mendalam untuk merasakan perasaan negatif seperti kekecewaan, penolakan, atau sakit hati. INFJ juga memiliki kecenderungan untuk memikirkan masalah secara mendalam dan merenungkannya. Ini berarti bahwa mereka mungkin cenderung terus-menerus mengulang-ulang pengalaman yang menyakitkan atau memikirkan bagaimana mereka bisa memiliki dampak negatif pada orang lain. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan mereka merasa terluka. Nomor 8. Bisa menjadi introvert dan ekstrovert. Mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi sosial dan dapat menjadi cukup ekstrovert dalam lingkungan yang nyaman bagi mereka. Namun, mereka juga sangat membutuhkan waktu sendiri untuk merenung dan memproses pengalaman mereka. Kombinasi ini dapat membuat mereka terlihat aneh dalam situasi sosial yang lebih besar. Nomor 9. Memiliki keinginan yang kuat untuk mencari makna dan tujuan dalam hidup. Mereka tidak puas dengan sekadar menjalani rutinitas sehari-hari. Mereka ingin melakukan sesuatu yang memiliki makna yang lebih dalam. Hal ini dapat membuat mereka terlihat aneh atau terlalu out of the box dalam pandangan orang lain. Berikut adalah beberapa tokoh terkenal yang diyakini memiliki kepribadian INFJ, yaitu Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan; Mahatma Gandhi, aktivis kemerdekaan India; Martin Luther King, aktivis hak-hak sipil Amerika; Eleanor Roosevelt, ibu negara Amerika dan aktivis hak asasi manusia; Abraham Lincoln, Presiden Amerika; Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris; Leonardo da Vinci, seniman dan ilmuwan Italia; Lady Gaga, penyanyi dan penulis lagu; J.K. Rowling, penulis seri Harry Potter; Albert Einstein, fisikawan; Nikola Tesla, penemu dan insinyur; Carl Jung, psikolog; Michael Jordan, pemain basket; B.J. Habibie, Presiden Indonesia; dan terakhir Gus Dur, Presiden Indonesia. Meskipun INFJ sering dianggap aneh, mereka adalah pribadi yang istimewa dan berharga.
Mereka memiliki banyak kualitas yang positif seperti kepedulian, intuisi yang kuat, dan idealisme yang tinggi. Jika kamu adalah seorang INFJ, jangan malu dengan keunikanmu. Terimalah dirimu apa adanya dan banggalah dengan siapa dirimu. Pesan untuk INFJ: kamu tidak sendirian. Ada banyak orang lain di dunia ini yang memiliki kepribadian INFJ. Jangan malu dengan keunikanmu. Terimalah dirimu apa adanya dan banggalah dengan siapa dirimu. Gunakan kelebihanmu untuk membuat orang lain dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika video ini memberikan manfaat, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.